Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan sholat. Sholat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah dari oleh-oleh ketika Isra dan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu sendiri masih terus kita peringati setiap tanggal 27 Rajab. Salat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah tersebut terdiri dari gerakan dan ucapan. Dan salat tersebut ada syarat dan rukun tertentu yang harus dipelajari. Salat merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah dan merupakan cara kita bersyukur kepada Allah. Salat itu sendiri artinya adalah doa, karena di dalam salat itu isinya banyak sekali doa-doa kita kepada Allah. Dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa wa aqimis sholata lidzikri, salatlah untuk berzikir padaku, untuk mengingatku. Mengenai dalil pentingnya sholat itu sendiri, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, fa in sholahat sholaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal pertama seorang hamba yang akan dihisap atau dihitung di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalannya. Jika rusak sholatnya, rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini kita tahu bahwa sholat adalah tolak ukur. Karena sholat itu sendiri merupakan tiang agama. Kalau tiangnya roboh, agamanya juga roboh. Sholatnya ditinggalkan, agamanya roboh. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dari hal tersebut kita tahu bahwa jika seorang hamba sholatnya baik, maka dia akan menjauhi segala hal yang tidak disukai Allah, sehingga amal-amalnya akan baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait caranya sholat, Rasulullah menjelaskan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Dari hal tersebut kita tahu bahwa sholat yang kita lakukan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dengan perantara para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Dan salah satu cara untuk menjadikan sholat kita khusyuk, sholat kita bagus adalah dengan memahami bacaan-bacaan sholat itu, sehingga kita sholatnya fokus kepada Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat dan memperhatikan engkau. Di dalam sholat itu sendiri ada banyak sekali tata caranya. Di antaranya yang pertama adalah niat. Niat itu sendiri letaknya di dalam hati. Niat di dalam hati ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram membaca Allahu Akbar dijaharkan meskipun pelan. Jangan sampai takbiratul ihram kita itu di dalam hati, sambil niat di hati. Nah, untuk
mempermudah niat kita, untuk mengingatkan kita agar berniat, karena niat itu adalah rukun sholat, maka para ulama mengajarkan bacaan-bacaan niat. Misalnya sholat subuh, bacaannya niat usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Misalnya sholatnya berjamaah menjadi makmum, maka ditambahi saja ada makmuman lillahi ta'ala. Atau menjadi imam, maka ada imaman lillahi ta'ala. Itu contoh niat sholat subuh. Kalau niat sholat duhur, misalnya menjadi makmum berjamaah, usolli fardhu zuhri 4 raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ketika sholat asar misalnya, usolli fardhul asri 4 raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Atau misalnya sholat maghrib menjadi imam, usolli fardhul maghribi 3 raka'atim mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Atau sholat sendirian, sholat isya, niatnya usolli fardhul isya'i 4 raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk artinya niat tersebut, sholat subuh tadi sudah dijelaskan, bedanya cuma di rokaatnya. Rokata ini itu 2 rokaat, 4 rakaatin 4 rokaat. Yang asar ini 4 rakaatin juga 4 rokaat. Yang maghrib 3 rakaatin 3 rokaat. Atau isya 4 rakaatin 4 rokaat. Usolli aku sholat fardhul maghribi fardu maghrib 3 rakaatin 3 rakaat mustaqbilal qiblati menghadap kiblat adaan tunai makmuman menjadi makmum atau imaman menjadi imam lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Tinggal pilih sendirian berarti adaan lillahi ta'ala, menjadi makmum berjamaah makmuman lillahi ta'ala, atau menjadi imam imaman lillahi ta'ala. Sahabatku semuanya, ketika sholat kita yang mampu berdiri maka wajib berdiri. Pandangan kita fokus ke tempat sujud, badan kita hadap ke kiblat, dan hati kita fokus menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berniat sambil takbiratul ihram, selanjutnya yaitu membaca doa iftitah atau doa pembukaan. Iftitah ini adalah doa yang dihukumi sunnah. Ketika ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Namun para ulama sangat menganjurkan. Bahkan Rasulullah sendiri selalu mempraktekkan bacaan iftitah. Karena di dalam iftitah ada ikrar kita kepada Allah. Ada janji kita kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di dalam doa iftitah ini ada beberapa potongan dari Al-Quran, yaitu surat Al-An'am. Kisahnya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Coba kita artikan iftitah yang kita barusan baca tadi. Kabiraw walhamdulillahi katsira. Maha sempurna kebesarannya Allah. Segala puji yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Ini ikrar kita ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, menghadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifam musliman, dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Hanifam muslimaw wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Ikrar di sini lagi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim. Sahabatku semuanya, setelah membaca doa iftitah dengan merenungkan maknanya, kita tambah yakin bahwa kita sedang menghadap kepada Allah dan mengakui bahwa ibadah kita, sholat kita, hidup dan mati kita untuk Allah semata. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Dibaca, jangan di dalam hati, meskipun membacanya pelan. Karena bacaan Al-Fatihah termasuk rukunnya sholat yang harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika membaca surat Al-Fatihah, sambil kita renungkan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Lalu membaca
amin. Itu adalah tambahan ketika ada berdoa tunjukilah jalan yang lurus dan lain sebagainya, maka kita menambah dengan amin. Semoga Allah mengabulkannya. Setelah Al-Fatihah lalu membaca surat-surat pilihan. Ini kadang sering disebut surat pendek, padahal membaca surat panjang boleh. Kalau surat-surat pendek, mungkin salah satu contohnya yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas, boleh ya. Surat-surat pilihan ini hukumnya sunnah. Alangkah lebih baiknya dibaca untuk kesempurnaan sholat. Misalnya surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang bergantung semua makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak punya orang tua. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, yang menyamainya. Setelah itu kita ruku, membaca doa rukuknya. Ini kalau rukuk tangan nempel di lututnya, kepala dan punggung menunduk lurus. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sunnahnya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan segala puji untuknya. Setelah itu ruku. Nah, ketika ruku hendaknya tumakninah. Tumakninah itu salah satu rukun sholat. Tumakninah artinya tenang sejenak, tidak tergesa-gesa, menikmati setiap gerakannya. Setelah ruku, bangun dari ruku, maka membaca Sami'allahu liman hamidah. Itu dibaca ketika i'tidal atau berdiri setelah ruku. Artinya Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Lalu dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya Allah Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu. Setelah i'tidal, lalu sujud. Ketika sujud, anggota yang nempel di lantai ada 7. Yang pertama dahi atau batuk. Maka ketika kita pakai mukena atau memakai peci, jangan sampai menutupi dahi kita. Dahi nempel, 2 telapak tangan nempel, 2 lutut nempel, dan 2 jari-jari kaki nempel dengan berjinjit. Sehingga ada 7 anggota yang nempel. Kalau terpaksa hidungnya ikut nempel tidak ada masalah, asal dahinya nempel. Untuk siku tidak perlu ditempelkan. Ketika sujud, membaca bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali sunnahnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji untuknya. Ini ada di hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Setelah sujud, selanjutnya adalah duduk iftirash atau duduk di antara 2 sujud. Ketika duduk ini, maka
posisi kaki kita yang sebelah kiri diduduki, yang sebelah kanan jinjit. Dengan tenang, tumakninah sujudnya, tumakninah duduknya, kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku ya Allah. Angkatlah derajatku, berilah aku rezeki ya Allah. Tunjukkanlah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Ini doa yang istimewa. Setelah kita duduk di antara dua sujud, maka selanjutnya kita tahiyat awal. Duduknya masih duduk tahiyat awal ini pada rakaat yang kedua. Ya, pada rakaat yang kedua kita tahiyat awal, bacaannya ini atau tasyahud awal ya. Bacaannya dari mulai at-tahiyat sampai sholawat saja. Ya, ini bacaan tahiyat awal. Duduknya seperti duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika membaca syahadat, maka hendaknya kita jari telunjuknya diangkat di atas paha kita. Asyhadu an la ilaha illallah, ini adalah syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini adalah syahadat Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini adalah bacaan sholawat Nabi Muhammad. Coba kita renungkan artinya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu yang punya adalah Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Keselamatan bagi engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Serta kasih sayang Allah dan berkahnya Allah kepada engkau wahai nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan dilimpahkan bagi kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang agung kepada Nabi Muhammad. Bagi yang menghendaki pakai sayyidina, bagus juga, karena ini bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah, tidak langsung menyebut namanya. Bagi yang menghendaki tidak pakai sayyidina, boleh-boleh saja, tetap sah bacaannya. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, boleh-boleh saja, tidak perlu diperdebatkan. Untuk selanjutnya ada bacaan ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini kalau sholat subuh itu di rakaat kedua. Kalau sholat subuh tidak ada tahiyat awal, karena sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Untuk tahiyat akhir ada di rakaat kedua bagi sholat subuh, rakaat ketiga bagi sholat maghrib, rakaat keempat bagi sholat isya, zuhur dan asar.
Duduknya duduk tawaruk, yaitu kaki kirinya masuk ke sela-sela kaki kanan. Pembacaan tahiyat akhir itu diawali dengan yang sama seperti tahiyat awal, nanti dilanjut bacaan berikutnya. Maka bacaan tahiyat akhir adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Yang artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarganya Nabi Muhammad, sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Dan berkailah keluarganya dan berkailah Nabi Muhammad beserta keluarganya Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Di alam semesta, Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, ini sebutannya adalah sholawat Ibrahim. Setelah membaca tahiyat akhir, selanjutnya kita dianjurkan untuk membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, serta dari kejahatan fitnah Masihid Dajjal. Setelah membaca doa sebelum salam itu yang dihukumi sunnah itu, maka kita bisa juga melanjutkan doa sebelum salam yang lain, yaitu Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Doa-doa ini adalah doa yang dihukumi sunnah dan sangat dianjurkan. Misalnya tidak dilaksanakan, tetap sah sholatnya. Selanjutnya salam sebagai akhir sholat kita, dengan membaca Assalamualaikum warahmatullah berbarengan dengan tengok ke kanan. Dan selanjutnya tengok ke kiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Kita salam yang pertama tengok ke kanan itu hukumnya wajib. Sehingga ketika kita selesai salam yang ke kanan terus kita buang angin, maka tidak perlu salam ke kiri. Karena kalau kita lanjut salam ke kiri, sholat kita batal. Karena sholat kita belum selesai. Tapi kalau kita setelah salam ke kanan terus buang angin dan kita selesaikan sholatnya, tidak perlu salam ke kiri, maka sholat kita tetap sah. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada halangan terkait dengan pembatalan sholat, tidak buang gas atau membatalkan sholat yang lain, kita sempurnakan salam kita ke kanan dan ke kiri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.